Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gua di channel ini, Yoga Mania. Kali ini gue lagi pengen ngobrol-ngobrol aja nih hari ini sama seorang teman yang kebetulan udah lama banget nggak ketemu. Dia akan bercerita seputar petualangannya dia. Seperti apa petualangannya? Pantengin terus di Yoga Mania dalam segmen Obrolan Petualang. Halo J. Alhamdulillah. Gimana Om? Sehat Om? Alhamdulillah. Jadi ini yang gue bilang, temen gue mau ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum berpanjang lebar, bisa perkenalin diri dulu sama teman-teman yang nonton. Halo, gue Hari, biasa panggil Ece. Gue mau bercerita tentang pengalaman ekosistemnya di Panjat Tebing. Oke, jadi hari ini atau biasa dipanggil Eje. Gue nggak memanggil Hari, aneh kayaknya. Jadi. Oke, jadi gue hari ini lagi ada di rumahnya beliau. Lu lihat belakang gue nih, ada boulderan. Ya, dari zaman gue kenal dia dari dulu zaman kuliah ya. Dia udah main beginian nih. Sampai akhirnya setelah lulus, sudah lama ya nggak ketemu aja ya. Betul. Puluhan tahun lah. Puluhan tahun nggak ketemu lah ya. Akhirnya begitu ketemu lagi ternyata makin jadi. Lu tahu nggak makin jadinya kenapa? Dia ini salah satu goalsnya ya, gue nggak tahu juga, mungkin goals nanti kita ngobrol aja. Goalsnya dia yang setahu gue, dia mencetak anaknya menjadi seorang atlet panjat. Udah gitu, selain itu dia juga mendirikan apa sih, sekolah ya, apa sih? Pembinaan usia dini. Pembinaan. Jadi pembinaan panjat tebing untuk anak-anak usia dini, masih kecil-kecil anak buahnya. Oke, kita ngobrol langsung aja. Jadi memang ini sudah menjadi cita-cita atau apa sih yang memotivasi lu untuk bikin ini semua gitu? Apa serigala climbers ya? Awalnya ini cuma untuk latihan anak gue. Awalnya. Biar dia ketika cuaca lagi nggak bagus, hujan, dia nggak bisa latihan di tempat latihannya, dia tetap bisa aktivitas di rumah. Awal seperti itu. Sesederhana itu. Sederhana itu awalnya. Oke, next. Namun, lambat laun ya mulai dari warga tempat, mulai dari kawan-kawan yang lain, mulai ngelihat, ada apa sih? Kok panjat-panjat gitu loh kan? Bahasa mereka panjat-panjat gitu kan. Mereka coba, asik nyata gitu loh kan. 1, 2, 3 kan. Nah, mereka coba datang ke sini. Ya udah kita open, kita buka ya kan. Nah, mereka akhirnya mulai nanya kalau mau lanjut, mau serius seperti apa gitu kan. Udah coba. Terus untuk alat-alat ya mungkin panjat tebing saat ini masih dinilai olahraga yang mahal. Mulai dari sepatunya, mulai harness dan lain-lainnya. Maka kita coba tepis itu biar semua orang juga bisa latihan manjat. Tetap latihan ya. Kita kasih pinjam dulu sepatunya, kita kasih pinjam dulu harnessnya, sampai anak-anak itu benar-benar yakin bahwa mereka niat gitu loh. Karena kan udah beli beli harness dan sepatu mereka nggak jadi sia-sia. Ya. Mereka latihan dengan barang-barang yang coba kita pinjamkan ya. Setelah 3 bulan 4 bulan mereka beli sendiri biasanya. Itu biasanya menjelang kejuaraan. Mereka harus punya sendiri. Karena Jadi maksudnya yang lu bina ini bukan dari anak-anak sini, lingkungan. Awalnya. Dan anak-anak lingkungan sini pun jadi banyak yang jadi pemanjat akhirnya. Awalnya. Nah sekarang ini yang masih tersisa hanya beberapa orang tinggal. Sisanya dari luar malah dari Serpong, ada yang dari juga Bintaro dan lain-lainnya. Ada Ciledug, ya mungkin ada yang di Jakarta juga bergabung ke sini juga. Gitu. Ya. Nah, tapi lu latihan nggak cuma di sini dong, nggak cuma di rumah dong, boulder doang. Ya. Nah itu latihan tingginya. Kalau untuk tinggi itu standar sekarang sesuai dengan ketetapan 15 meter. Bukan, maksudnya untuk latihan bener-bener di tower di wall gitu. Wall climbingnya. Kita biasa di Bintaro. Di Bintaro. Di Taman Jajan. Nah itu kebetulan ada sarana wall climbing yang mungkin
dulunya Ah. nggak dikelola dengan baik. Akhirnya kita coba sounding, kita ngobrol, ya akhirnya kita kelola sekarang ini. Gitu, alhamdulillah. Oh, keren loh. Keren. Oh, Bisa ngelola Taman Jajan Bintaro wall climbingnya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau ikutan, mau latihan, datang aja langsung ke Taman Jajan Bintaro ya. Taman Jajan Bintaro nanti ketemu. Biasanya hari apa sih? Sabtu jam 3 sore startnya sampai selesai. Minggu jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Sabtu sore jam 3 sampai selesai, Ya. Minggu jam Jam 8 8 sampai jam 11. Oh, tuh. Ya. Buat yang punya anak-anak mau ngarahin anak-anaknya supaya ada kegiatan yang gerak lah badannya, nggak cuman gadgetan aja. Nah, itu dia. Bisa salah satunya diarahin untuk ikut panjat tebing, apalagi yang rumahnya dekat-dekat daerah Bintaro, Tangerang dan sekitarnya, Ciputat ya. Ya, betul. Itu dekat banget tuh. Oke, Serigala Climbers. Ini dari tahun berapa sih sebenarnya bermulanya? Maksudnya tiba-tiba kok bisa nongol Serigala Climbers tuh? Oke. Serigala Climbers ini ya genap baru berusia 2 tahun. Mungkin kita pemula ya dibanding klub-klub yang lain yang sudah raksasa. Iya. Nah, kita lagi datang baru. Namun di sini kita mau coba membangun ya seperti yang tadi saya bilang di awal itu, coba kita membina dari yang ada dulu, kan? Kita kita kasih pelatihan, kita kasih teknik segala macam. Alhamdulillah di beberapa kejuaraan seperti Jawa Bali kita sudah naik podium di kancah tersebut. Itu baru 2 tahun udah bisa naik podium loh. Terus di kejuaraan lainnya seperti ya Forkot dan lain-lainnya khususnya di Banten ya alhamdulillah kita udah naik podium seperti itu. Keren. 2 tahun latihan. Yang penting konsisten ya. Konsisten. Kuncinya itu. Konsisten. Nah, terusnya bisa menjaga menjaga stabilitas dia terus mau ikut latihan itu yang agak susah. Namanya kan usia dini. Kadang malas, kadang iya tuh dia itu yang agak kalau udah gede enak dipecut nih ya. Latihan lu, nggak bisa. latihan lu. Kabur deh, nangis. Kalau bocah-bocah nggak bisa digituin ya. Betul. Berarti pendekatannya beda ya. Pendekatannya beda dan masing-masing anak juga karakternya berbeda itu kan, dari buah tubuh juga berbeda. Ada yang datang badannya gede itu kan, ya datang ke sana ya makan dulu ya kita dulu kayak ya kan. Tapi ya kita kasih pengertian juga orang tuanya, KTT tersebut bahwa kalau emangnya mau niat mau sebagai pemanjat profesional, bobot tubuhnya harus dikurangin sesuai standar yang ada, berat ideal seperti itu loh. Iya. Makanya alhamdulillah orang tua juga seneng anaknya sekarang udah ideal berat badannya gitu loh kan. Oh, ada yang tadinya gede. Ada banyak. Sekarang gitu udah loh. ini. Alhamdulillah gitu loh. Mereka udah secara powernya, secara endurance juga udah oke sekarang gitu. Ya. Tapi mereka menurut lu melatih anak-anak yang usia dini itu sama ngelatih yang udah beranjak remaja lebih sulit mana sih? Sebenarnya lebih sulit yang dewasa karena ya sudah banyak mungkin aktivitas yang berjalan gitu. Oh iya. Kalau dari kecil itu ya kita kan start dari 6 tahun ya, itu masih enak diarahinnya walaupun terkadang ada yang datang nih ke sana udah lengkap dengan pakaian olahraganya, tiba-tiba nyampe sana, aku nggak mau manjat dulu, aku mau keliling-keliling, ya udah coba ikutin dia gitu loh. Setelah dia main-main udah ya ikutin moodnya. Namun ketika kita bisa membimbing mengarahkan mereka bahwa yuk ini mau kejuaraan dikit lagi, kita harus intens, kita harus benar-benar terprogram. Ya kan? Walaupun sejujurnya kalau juara itu ya buat saya itu lampiran lah, bonus. Ya itu belakangan. Yang penting maksimalin dulu masing-masing karakteristik anak yang berbeda-beda bisa maksimal. Insya Allah kalau udah maksimal apalagi sih? Iya. Gitu loh. Tinggal bisa mereka gitu. Hasil ngikutin ya. Hasil ngikutin. Mantap. Berarti itu memang kuncinya adalah konsisten dan harus bisa nge-treat siapa yang diajar nih, siapa yang dilatih gitu ya. Kalau anak-anak ya caranya begini, kalau yang remaja begini, caranya gitu ya. Terus satu lagi, anak-anak itu punya dunia sendiri, makanya gue coba terapkan mereka. Gue yang ngikutin maunya mereka dulu, bukan mereka ikutin gue. Karena kalau gue yang langsung ngasih
terus gini, ya nggak bisa gitu loh. Mereka anak-anak. Jadi coba kita ikutin dulu maunya mereka kayak gimana. Ada yang tambang, ada yang Banyak pasti. ada yang ya apa namanya mas-malesan, Ya, ada ya, itu ya. dia. Tapi ya gimana apa namanya treatment kita ke masing-masing anak-anak tersebut biar mau mereka ikut aturan main kita. Pada akhirnya goalsnya seperti itu. Oh, goalsnya gitu. Yang penting ikutin dulu maunya dia lah Ikutin ya. dulu maunya dia, karena nggak bisa mereka langsung terima apa namanya stagnan kita harus gini ya mau mereka kabur. Iya pasti. Kalau anak-anak sih pasti kabur. Udah itu. Terus bisa tercetus nama Serigala Climbers itu dari mana? Kenapa kok serigala gitu? Oke. Maksud gua kan Kenapa kalau nggak kambing? Kenapa nggak ayam? atau kalau manjat itu kan identik dengan Cicak, kadal. kadal Oke. ataupun nyemot atau Oke, apa oke, gitu. oke, Banyak oke, banget oke, binatang-binatang yang manjat kan banyak kan. Kenapa nggak itu namanya? Kenapa kok serigala gitu? Oke. Serigala, gue suka filosofi serigala ya. Serigala itu kuat karena kawanannya. Kawanan Iya. serigala. Klub itu bagai kawanan. Kalau Antara satu dengan lainnya saling membutuhkan, saling support. Nah, di situ sudah terprogram sekali serigala tuh ketika dia berjalan mana yang di depan, mana yang tengah, mana yang di belakang, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang bisa support di belakang. Itu layaknya sebuah klub. Dan serigala ya layaknya serigala terakhir ya. Layaknya serigala terakhir, pemenang dalam suatu kejuaraan panjat itu ada di belakang. Jadi atlet-atlet yang ada di belakang itu serigala terakhir menurut gue. wih, mantep filosofinya ya. Makanya akhirnya tercetuslah nama Serigala Climbers. Betul. Oh, jadi ya. Tadi gue juga sempat berpikir, kenapa namanya Serigala Climbers? Kenapa nggak Cicak Climbers atau Toke atau apalah gitu kan? Atau kadal, binatang-binatang yang melata lainnya yang manjat. Yang nempel ya. Yang nempel, ya. Kan biasanya kan ada juga beberapa klub panjat yang lambangnya tuh kayak cicak gitu kan, kayak toke gitu kan, karena memang menggambarkan kalau kegiatan mereka ya di dinding gitu kan. Nah, kalau program latihan sendiri tuh gimana? Ya, menurut yang lu jalanin selama ini buat ngelatih si anak-anak ataupun ya si Serigala Climbers ini, tim-tim dan Serigala Climbers ini latihannya untuk apakah ada metodenya? Oh, hari ini misalnya fisik dulu. Terus, oh hari ini kita bouldering aja dulu. Oh hari ini kita main yang tinggi. Oh hari ini kita latihan speed. Oh hari ini kita ke tebing. Atau gimana sih metode latihannya? Kalau untuk bouldering biasanya kita di hari Rabu dan Jumat malam jam 8 sampai selesai. Kalau di wall climbingnya itu kita di 4 Minggu. Nah, selain itu kita juga ada di tebing ya. Kalau di programnya sih setiap 3 bulan sekali, biar mereka juga paham mekanisme dan karakteristik tebing karena masing-masing berbeda. Jangan cuma namanya mereka anak panjat tebing, tapi nggak tahu tebing kan gitu. Jadi papan doang ya, minimal mereka tahu. Tapi karena mereka masih anak-anak harus disesuaikan dengan cuaca gitu loh. Biar asik lah. Karena di tebing itu kalau hujan juga nggak asik banget gitu loh. Becek, nggak asik. Jember lah pokoknya. Asik. Males ya. Kita juga kasih PR ke atlet-atlet gitu loh. Setiap kali habis latihan mereka menjalankan skipping, pull up dan lain-lainnya karena harus ditopang oleh latihan fisik mereka. Karena manjat itu bukan cuma tangan tapi juga otot kaki. Dan itu harus komposisinya harus pas. Bang. Oh, jadi artinya salah satu komponen dasar dari panjat tebing ini salah satunya adalah power ya. Power. Sama, walaupun nggak melulu power. Iya, walaupun tidak melulu power, tapi power jadi peranan penting juga. Betul. Kalau nggak ada power ya gimana mau lu mau ngangkat badan lu gitu kan? Betul. Iya. Tuh buat yang teman-teman yang memang mulai menggemari olahraga panjat tebing, powernya jangan lupa latihan terus. Walaupun teknik udah jago, tapi kalau power nggak ada, sama aja bohong. Jadi tetap harus ada power. Terus selama ini Je, ada kendala nggak sih dalam melatih anak-anak itu atau mungkin perizinan dan segala macamnya? Terus bagaimana cara lu mendorong mereka buat ayo kita masuk ke ranah profesional, kita mau ada kejuaraan, kita mau ambil medali, mau apa itu kan udah masuk ranah profesional ya. Ada kesulitan nggak sih dari sisi lu, baik dari sisi perizinannya maupun dari sisi mendorong semangat mereka? Kalau untuk perizinan alhamdulillah nggak ada. Namun di sini balik lagi seperti tadi gue bilang di awal,
panjat tebing itu tim terdiri dari pelatih, atlet, dan para orang tua. Di sini punya komponen yang sangat berhubungan. Maka ketika kita mau dorong atlet nih untuk menjadi profesional, orang tua juga harus support. Ya akan ada atlet yang potensial bisa didorong menjadi profesional jika orang tuanya nggak support. Jadi kita satu tim nih. Yuk, kita mau dorong anak kita untuk maju. Yuk, kita semua harus maju. Kita support. Jadi tetap ada supporting dari sisi orang tua. Betul, karena kesehariannya kan sama orang tua, bukan sama kita. Jadi ya kita bisa minta tolong, bantu, mulai tolong dong ayah bunda porsi makannya tolong dijaga, tolong dong ayah bunda skipping pull up-nya dijalanin. Jadi tetap kita. Oh jadi lu bukan cuma ngegedor si atletnya, tapi Bukan, orang tuanya juga, juga. Ayo bantu saya juga. Jadi juga bukan cuma saya dorong, bantu juga di lapangan, tapi di rumahnya dilihat udah selonjoran main game gitu. Aduh, habis semuanya. Jadi kita program juga, ayo orang tua. Emang PR terberat anak-anak zaman sekarang gadget ya? Betul. Itu dia. Nah itu teman-teman yang anak-anak yang lu bina ini nih, selama ini nih, mereka bener-bener ngurangin gadget? Murah. Bahkan orang tua itu senang banget, apresiasi banget. Apalagi menjelang 2 minggu sebelum kejuaraan itu kita batasi jam 7 minta tolong ayah bunda diambil ya, disita. Mereka nggak boleh pegang. Gitu. Dan itu dijalanin. Alhamdulillah. Dan akhirnya alhamdulillah jadi. Itu loh. Keren. Berarti memang butuh supporting dari orang tua. Sangat full. Selain lu sebagai pelatih dan si atletnya sendiri, orang tua juga harus full harus support ya. Kalau saya lihat kan Bapak nih, sebelumnya sebutan siapa namanya? Henry Yoga. Okay. Kan kalau dari tadi kalau saya lihat ini yang pada latihan anak-anak ini ya di Serigala Climber ini kan mungkin anak Bapak juga di sini ya? Iya, betul. Laki perempuan anaknya Pak? Perempuan Pak. Umur 9 menjelang 10 sih nanti. Udah lama latihan di sini Pak? Kurang lebih dari bulan September ya. Jadi September tahun kemarin? Ya hampir 9 bulan lah ya. 8 bulan. Hampir 9 bulan. Ya September. Ya hampir 9 bulanan. Iya, 9 bulan. Itu dari selama 9 bulan latihan ini sudah ada perubahan nggak dari anak? Maksudnya perubahan dalam arti misalkan si anak lebih semangat mungkin sekolahnya atau apa, ada perubahan nggak kira-kira? Alhamdulillah sih ada perubahan ya. Artinya perubahannya nggak hanya di olahraga aja, di sekolahan yang tadinya malas kan kita kasih motivasi kamu di olahraga climbing bisa, sekolah juga harus bisa. Yang tadi bangun pagi susah Pak, jadi harus bangun pagi tetap gitu. Jadi disiplinnya dapat ya. Iya. Dulunya awalnya agak susah. Tapi kita karena kita bandingin main ini harus disiplin kan om coachnya itu sekolah juga harus disiplin kita bilang gitu. Coach Hari. Om Hari. Nah terus awalnya dulu pertama-tama kali masukin anak ke sini itu terinspirasi dari apa Om kira-kira? Justru bukan saya yang punya keinginan anak ikut ini, justru dia. Justru anaknya. Justru dia. Jadi kan, keren dong. Jadi kan kita makan nih di sini nih. Pas lagi makan. Terus ngelihat ada waktu itu Om Heri sama anak-anaknya sama Kakak Raka, Kak Bilkis sama ada lah ya teman SMA-nya. Terus anak ngeliat gitu, ayah pas selesai makan nih, ayah aku mau kayak itu, dibilang kayak itu apa? Manjat, yakin saya bilang gitu. Padahal kan ngeri juga kan. Iya. Yakin aku bisa, aku mau melihat yang kayak itu loh, Olimpiade Prancis. Iya, gitu. Sekarang udah masuk Olimpiade, betul. Siapa Patrick sama yang cewek, siapa Salsabila sama yang Bali itu kan. Iya, betul. Siapa Desak apa Madu. Aku mau kayak gitu, yakin. Ntar kamu yang lainnya gimana olahraganya, kayak renang sama belajar gimana? Bisa bagi waktu gak? Insya Allah bisa gitu kan. Jadi dari dia sendiri. Jadi memang ada dari si anak sudah ada kemauan ya. Bukan dari kitanya, malah kita kaget dia mau itu gitu. Tapi dia mau gitu ya kita support terus gitu. Iya, yang penting anak sudah mau, orang tua mah support. Iya. Harapan ke depan nih. Harapan ke depannya Pak. Sih kita sih nggak mau muluk-muluk, biarin dia berkembang segimana anak-anak ada aja gitu Pak ya. Jadi kita ngomong kamu harus gitu. Jadi kitanya jangan terlalu ambisius juga gitu. Iya. Biar anaknya aja nanti. Ya tadi lihat dari progresnya dia gitu loh. Lihat dari progresnya, orang tua mah tetap ujungnya orang tua mah ngarahin aja lah gitu ya. Kalau dia dapat piala intinya kan itu bonus gitu loh. Ya. Bonus dia karena dia kerja keras gitu. Kalau dia artinya takut dia patah hati atau patah gitu loh semangatnya kalau dia gitu
kita kasih support yang berlebihan, terus ternyata hasilnya nggak bagus, jadi ngedrop dia. Ya, betul. Tapi kalaupun dia tiba menjadi juara, ya itu bonus buat dia Bonus aja. buat dia. Apa namanya ya Itu prestasi karena lah. kerja kerasnya Prestasi dia. Karena Iya, kerja keras dia. dia. Oke. Setuju sih Pak. Thank you ya Pak ya, Oke. makasih atas Makasih, waktunya. makasih. Selamat sore Oke, Pak. oke. Ya. Gue waktu beberapa minggu lalu sempat datang juga ke Taman Jajan Bintaro, sempat ngobrol sama orang tua apa namanya Serigala siswa-siswanya EJ ini Serigala Climbers. Ya mereka juga sangat appreciate, sangat bangga dengan pencapaian anaknya yang latihannya belum terlalu lama banget, tapi bisa mencapai apa namanya bisa angkat inilah, bisa angkat piala lah intinya. Jadi mereka juga sangat support banget, senang banget ya, keren sih. Maksudnya berarti kan kerjasama antara pelatih, si atlet dan orang tua ini jalan ya. Harus jalan. Ibu boleh Halo. boleh ini ya, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh. Nah ini kan kalau saya perhatiin kan ibu dari tadi yang nunggu anak ya, anaknya ikut latihan di sini juga Iya kan? ikut, Azia ikut sama Azita ikut. Oh 2 anak, dua-duanya perempuan. Jadi perempuan. Nah itu kalau boleh tahu dulu pertamanya apakah si anak ibu ajak ke sini atau emang anaknya yang mau? Oh awalnya tuh kita iseng-iseng aja datang ke sini, datang ke sini ke Taman Jajan, ngeliatnya mau main-main aja. Tiba-tiba ngeliat ada yang latihan gitu kan, terus dia bilang kayak Bunda, adik mau ikut gitu kan. Oh ya boleh gitu. Ternyata ngobrol-ngobrol sama Om Hari sama coachnya, ternyata dia tertarik dan sejauh ini sempat ikut lomba dan lumayan sih progresnya. Udah juara belum? Alhamdulillah udah. Anaknya yang mana? Yang ini. Udah juara? Ini deh. Tos dulu. Oke. Oke. Mungkin kalau boleh tahu harapan kedepannya buat anak-anak, buat anak ibu khususnya atau umumnya buat Teman-teman ya. teman-teman Serigala Climber ataupun buat anak-anak di luaran sana lah. Oh, oke. Buat harapan buat anak aku sendiri sih sebenarnya lebih untuk dia pengembangan diri ya. Karena ini bagus banget aktivitas di luar, Ya. buat dia lebih percaya diri, terus udah gitu badannya gerak. Dan Ya, untuk progres ya, betul, kedepannya itu semoga dia bisa meraih apa namanya ya medali-medali lah untuk Ya, bisa ya. ngelengkapin nanti dia pada saat ada tuh yang namanya sistem apa Jalur prestasi. jalur prestasi. Aku sih pengennya gitu ya, Ya, salah ya, satu ya. anakku bisa masuk di situ. Semoga. Amin. semoga. Makasih. Oke Ibu, terima kasih Oke, ya atas thank waktunya. you. Bye. Thank you. Itu udah berapa banyak ya yang dari Serigala Climber sendiri ya, khususnya yang udah bisa naik podium lah. Lebih kurang sudah 6 orang. 6 orang. Ya, karena memang kan usia masuknya juga sudah ada 6 bulan, Oh, iya, 7 bulan. iya. Kalau yang baru-baru sebulan 2 bulan ya wajar lah itu. Pasti yang berantakan wajarnya ya, Iya, pelan-pelan. Tapi kan dari situ udah kita bisa lihat, sudah kita bisa petakan gitu kan. Wah, ini anak punya potensi. Ini anak kekurangannya di mana itu kita cari gitu. Jadi tetap lu bagian molesnya aja tuh ya. Betul. Ini kurang ini, Betul. tapi nggak dipecut kan? Ya. Belum waktunya. Nggak kayak kalau ngelatih junior lu kan? Gak. Gitu ya. Usianya. Jadi beda treatment ya, Beda teman-teman treatment. buat ngelatih anak-anak sama ngelatih itu pasti beda treatment dan Betul. Terus satu lagi yang terpenting ya mungkin kalau untuk usia dini ini fisik jangan pernah dikasih beban karena tulang belakang dan tulang-tulang lainnya itu masih rentan cedera. Jadi karena kalau masih, ya. iya kan banyak kan suka pull up dikasih beban padahal belum cukup umur untuk melakukan kegiatan tersebut. Itu sangat tidak dianjurkan. Untuk anak-anak. Anak-anak kecuali udah usianya sudah 17 tahun. Oke lah. Ya, Itu juga bertahap. Gitu. iya pasti bertahap Iya. sih. Maksudnya bebannya bertahap Betul, kan. karena kalau dipaksakan ya tulangnya agak masalah, bungkuk nanti. Bukannya malahan tegak malah bungkuk. Ya yang ada malah jadi cedera dan dia malah jadi nggak bisa Betul, manjat. Betul. Efek terburuknya gitu kan. Jadi dalam proses latihan juga ada tahapannya ya. Nggak bisa langsung dikasih beban yang berat, apalagi kalau masih anak-anak. Masih anak-anak ya kalau mereka pull up ya pull up aja, jangan di push atau dikasih beban. Maksudnya dikasih beban tuh dalam arti misalkan kita pull up tapi sambil gendong barbel gitu kan, atau sambil apa gitu dibebanin lah intinya. Jangan dulu. Tapi kalau sudah di atas usia 17 tahun. 17 tahun ke atas, sudah mulai tulang-tulangnya juga sudah mulai padat, kuat ya. Mungkin sudah mulai boleh tuh dikasih beban, tapi tetap harus bertahap.
Nggak bisa tuh langsung tiba-tiba dikasih beban yang berat banget. Sangat tidak dianjurkan ya. Betul. Mantep sih kalau gitu berarti Tiga Kalender sudah jalan 2 tahun. Plan kedepannya gimana, Jit? Plan kedepannya, ya gue sih nggak muluk berharap ya masing-masing atlet punya karakteristik yang berbeda karena di panjat ini kan ada speed, lead, boulder. Ya, ada tipe atlet nih yang bisa tiga-tiganya. Ada yang bisa hanya lead aja atau speed aja atau boulder saja. Nah, itu ya setiap atlet ini punya karakteristik yang berbeda ya. Kelemahan dan kelebihan itu yang kita dorong. Kekurangannya ini kita coba benahin. Nah, cocoknya di mana? Nah, kelebihan itu yang kita dorong sehingga dia bisa maksimal di etapa-etapa yang dia lalui. Jadi yang didorong justru kelebihannya. Kelebihannya didorong supaya makin jadi gitu ya. Betul. Nah, tapi kan kadang ada orang yang gue bisa nih di apa namanya di leads. Ya. Tapi gue pengen pengen bisa juga gue di speed nih. Atau gue juga pengen bisa di boulder. Itu berarti gimana tuh? Ya itu dia. Biasanya sebelum kejuaraan mereka kita coba dulu, kita tes satu persatu. Nah, itu kelihatan tuh masing-masing tuh. Mereka bisa menguasai atau enggak, ya kan? Ya, misalkan speed berapa detiknya bisa kita evaluasi. Oke. Si A, si B masuk ke speed. Tapi pas kita coba di lead, mereka bisa juga gitu loh. Nah, oke, mereka main di 2 kategori. Nah, si C hanya bisa di lead, speednya berantakan. Nah, kita, ayo, si C mainnya di lead aja. Lu di lead saja deh, ayo gua ini gitu ya. Sampai detik ini pun ada yang masih takut ketinggian. Oke, mereka main di boulder aja. Ada juga orang takut ketinggian ya. Enggak, kamu berani tinggi-tinggi ya sudah. Walaupun sudah sering latihan. Iya. Trauma masa lalu itu masih ada. Bahkan mereka berawal dari kayak naik jembatan tinggi-tinggi. Itu mereka pegangan awal. Kita terapi pelan-pelan, alhamdulillah mereka udah gak pegangan lagi, jalan biasa. Itu ada begitu, macam-macam polanya. Sampai begitu ya. Iya. Dan yang terpenting lagi satu hal, sebelum mereka masuk, yang utama itu gue kasih pencerahan bukan atlet, tapi orang tua. Kenapa? Saat ini banyak orang tua yang lebih ambisi dibanding anak. Itu dia. Biasanya seperti itu. Jadi kita brief dulu orang tuanya, semua diserahkan ke kita sebagai pelatih maupun tim teknis ya kawan-kawan semuanya. Ketika ada di zona latihan, orang tua silakan nonton aja, nggak usah ikut campur, nggak usah gimana-gimana. Nggak usah intervensi. Betul, karena kita punya program dan kita punya edukasi yang berbeda dengan orang tua saat latihan ya. Saat di rumah monggo silakan itu. Saat di latihan ya biar itu menjadi ranah kami gitu kita. Yang kedua, ketika di kejuaraan udah yang harus dipersiapkan bukan mental juara. Orang biasa juara, tapi mental kalah. Itu yang bahaya. Gitu malah. Iya, ketika anak juara itu biasa. Semua hapus segala macam. Tapi kita selalu jangan sombong, jangan jumawa, karena ketika merasa puas, kadang-kadang si anak nih nggak mau latihan. Udah, rasa-rasa juga menang. Udah juara, gitu ya. Dia makanya kita nggak mau. Yuk, dengan tetap mawas diri, tetap bercermin bahwa mereka atlet apa sih yang dijalankan, latihan tetap harus jalan. Di rumah PR-nya dijalanin. Itu dia. Nah, yang ketiga, ketika dia menang terus, ada saatnya. Ya mungkin apa sih ya, bukan apa maksudnya dia mungkin nggak jalani fisiknya, lagi capek, lagi banyak PR di rumah, kan yang diberikan sekolahnya, akhirnya kalah tuh. Itu nangis minta ampun, itu yang harus dipersiapkan orang tuanya. Jadi yang harus dipersiapkan sebenarnya mental kalah, bukan mental menang. Mental menang mah biasa. Gitu. Jadi justru konsepnya dibalik ya malah ya. Kalau nggak tahu, kalau gue dulu juga ngerasainnya. Ayo lu harus menang. Iya. Kalah ya cengar-cengir gitu ya. Betul, harus menang. Tapi kalau nggak menang, aduh gitu kan. Betul. Sekarang justru dibalik ya. Kalau gitu. kalah ya udah biasa aja kalau kalah. Jangan nggak usah terlalu dipikirin. Latihannya berarti harus diperbaikin lagi gitu kan, ditingkatin lagi. Karena mungkin ketika lu tingkat kota kabupaten, lu bisa juara 1. Ketika lu naik di juara tingkat provinsi, apalagi di Jabodetabek, lu ketemu lagi dong orang-orang dari mana-mana, banyak lebih besar. Yang mungkin lu seminggu itu cuma latihan 4 kali, mereka bahkan bisa 5 kali, 6 kali bahkan tiap hari gitu loh.
Bahkan ya kayak mungkin ya gua nggak sebutin lah ya atlet di luar sana. Mungkin mereka programnya gila lagi. 2 minggu papan, 2 minggu tebing, 2 minggu papan, 2 minggu tebing. Dan itu weh, gokil itu. Nah, kita belum lah, belum Injuran banget ya. Banget. Nah, jadi kenapa mereka bisa menang? Karena ya itu latihannya gila gitu loh. Iya. Latihannya memang benar-benar di press banget ya. Banget. Ya mungkin Serigala Climbers akan mengarah ke sana atau belum? Pelan-pelan, bertahap. Pelan-pelan ya. Menyesuaikan ya. Anak-anak nih soalnya ya. Dan waktunya pun terbatas gitu kan. Seperti tadi gue bilang di awal ya, kita Serigala Climbers kawanan. Jangan sampai ketinggalan lah. Ya. Kita bawa kawan kita nih satu persatu, ya menjadi satu tim, ya maju semuanya. Nah, terus kalau misalkan sedang ada kejuaraan nih, misalkan ada kejuaraan di mana lah gitu kan, apakah Serigala Climbers ini semua, misalkan total ada berapa sekarang orang? 20-an 20-nya semua daftar atau lu saring atau terserah yang mau ikut siapa atau gimana? Biasanya tiap kejuaraan kan berbeda nih. Ada yang mereka main yacht, kan ada under 10. Oh iya. Ada yacht D, ada yacht C, B, A, junior dan umum. Oh, ini kelas-kelasnya? Kelas-kelasnya, berdasarkan tahun kelahiran. Nah, itu biasanya kita ikutin. Nah, itu kan karena sesuai dengan usianya. Nah, kalau misalkan ada yang membuat kejuaraan hanya tingkat pelajar, berarti kan tarung bebas. Itu anak SD ketemu SMA biasanya. Iya. Nah, itu kita saring. Nggak semuanya, karena ya yang efektif aja gitu kan, yang udah siap tarung, ya kan, biar nggak juga buang-buang biaya maupun waktu ya. Jadi ya udah atau 2 orang aja gitu. Oh, nggak semua ya. Semuanya. Jadi yang memang benar-benar siap aja. Betul. Itu Serigala Climbers yang nunjuk atau si anaknya? Saya mau ikut besok gitu misalkan atau gimana? Gua yang nunjuk. Oh, nunjuk. Ya, berdasarkan jadi setiap minggu itu kita kasih rapot. Oh, ada rapot juga. Ada rapot. Kayak sekolah. Ada rapot. Jadi masing-masing anak punya capaian, punya progres. Minggu, nah per bulan, per triwulan, per tahun. Jadi secara tertulis. Iya. Kita masing-masing kita ada segala macam. Mulai dari semuanya lah. Itu yang dinilai apa aja di situ? Power, endurance, pencapaiannya dia, balancingnya dia, terus mental ya terutama ya. Karena ini kan kejuaraan itu mental, tetap mengedepankan mental. Dia masih yang ketika ketemu lawan itu ada yang nangis. Bocil ketemu. Wah, itu kan mungkin biasa di kejuaraan dia kota kabupaten, pas ketika Jabodetabek, wah lawannya gede gitu kan, segala macam, nangis deh gitu. Itu ada. Ya itu coba gue saring dulu pelan-pelan gitu kan. Coba next ke depannya biar mereka juga siap gitu loh. Mental seperti itu loh. Mantap, berarti memang harus lebih ke ulet ya. Ajar anak-anak gitu ya. Sabar. Sabar. Laten, sabar. Iya. Dan lu sendiri ngelatih sendiri atau dibantu ada beberapa kawan-kawan yang bertindak sebagai layer, membuat jalur, macam-macam lah. Karena updating masing-masing kan ketika mereka sudah bisa jalur A gitu harus kita ganti. Jalur B udah ganti ya kita ganti lagi jalur C, terus kita updating. Dan sekarang tadi seperti yang lu bilang, kejuaraan itu ada kelas-kelas, setahu gua ya. Dulu tuh cuma ada kelasnya pelajar, mahasiswa, pemula, mahasiswa ya, sama umum. Pemanjat muka lama. Iya. Pemula. Isinya pemanjat muka lama semua. Dia lagi yang menang. Itu dia. Sekarang udah banyak berarti kelasnya ya. Karena PPVTI pun sudah memprogramkan pemanjat profesional itu dari usia dini. Makanya sudah dikasih kelas, ruang-ruang kelas itu yang harus diisi masing-masing klub-klub panjat yang ada di masing-masing kota kabupaten. Itu. Alhamdulillah sekarang udah mulai ketata semuanya. Aturannya, terus penyelenggaraannya sudah rapi semuanya. Durasi manjat itu masih sama kayak dulu nggak 7 menit? Setahu gue 7 menit dulu ya? Sekarang 6 menit. Lebih cepat lagi? Lebih 6 menit. Bahkan kalau nggak salah ya, gue belum update lagi, itu 5, sekian untuk lip gitu loh. Untuk lip 5, karena mungkin sudah ada standar ketinggian ya? Ya, itu ketinggian papan udah ada 15 meter sekarang. Terus kan kalau dulu ya, bebas. Setinggi-tingginya. Berapa kampus tuh tinggi-tinggian itu dia. Makanya. Semakin tinggi semakin gagal itu dia.
Makanya sekarang enggak, mereka sudah standar 15 meter, ya itu dia sudah dikasih limit waktu pemanjatan itu kan biasanya. Tapi ada beberapa kejuaraan juga masih menerapkan aturan lama di angka 6 menit. Dan untuk speed tetap mereka tuh head to head, mereka berpacu aturannya tetap di posisi detik. Oh, detik hitungannya. Detik hitungannya. Second ya. Tuh. Nah, mereka-mereka yang sudah juara, yang sudah mengikuti Serigala Climbers dari mulai mungkin dari awal ya, masih konsisten sampai sekarang. Masih, alhamdulillah. Dan mereka di luar, maksudnya di luar tuh mereka manjat juga atau? Bahkan mereka bukan manjat, mereka basket, mereka renang, ikut klub juga. Oh, jadi mereka nggak cuma dipanjat tok. Iya, dan gue nggak batasin itu. Oh, oke. Karena usia dini itu nggak boleh mereka langsung menspesialisasi langsung gue nak panjat, gue nak basket, nggak bisa. Lu pasin dulu. Pada akhirnya ketika nanti di SMP, SMA, mereka udah mana sih yang lebih nyaman, mana sih yang bisa nopang. Ya, proses pencarian jadi dirinya mereka dulu ya, biarin aja, bebasin aja dia mau kemana gitu ya. Tapi ternyata memang nopang, contoh renang, dari nafas, kaki segala macam, untuk manjat oke. Begitu juga latihan manjat, ketika dia renang, dia oke, karena karena udah terbiasa ya. Powernya juga dapat ya. Basket juga begitu kan, juga. nafas tuh kan. Iya sih emang. Kalau nafas nggak bisa bohong. Itu dia. Kalau nggak latihan lah. Habis. Udah. Keren Je. Oke, mungkin kalau teman-teman nih yang nonton video ini pengen tahu atau mungkin pengen mendaftarkan anaknya ke Serigala Climbers, bisa kalau mau join anaknya gitu ya, itu bisa harus bagaimana dan seperti apa mekanismenya aja? Buka aja di IG-nya Serigala Climber, di situ ada nomor telepon gue juga, atau datang langsung ke Taman Jajan Bintaro Sabtu jam 3 atau Minggu jam 8 pagi. IG-nya Serigala Climber. @Serigala Climber. Nih, ada di belakang sini. Ya. Oke. Mungkin itu yang bisa gua dan sampaikan dan EJ ceritakan pengalamannya dia seputar dunia panjat tebing dan klub panjat yang dia bangun yang bernama Serigala Climbers. Semoga kedepannya buat anak-anak Indonesia pada umumnya gak harus selamanya gadgetan terus. Dilatih anaknya untuk bergerak supaya ada olahraganya juga, supaya fisiknya juga makin sehat, makin kuat. Itu mungkin yang bisa kita bahas sore ini aja ya. Next kita akan ketemu dengan narasumber-narasumber berikutnya. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube Yoga Mania channel di bawah ini. Jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya informasi mengenai dunia panjat tebing khususnya buat anak-anak bisa tersebar luas dan semakin banyak pemanjat-pemanjat cilik dari Indonesia yang berbakat yang bisa meraih emas di kancah internasional. Thank you Eje waktunya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua.